Di video kali ini, gue akan membangun gereja katedral Jakarta di Minecraft Hardcore. Gue menghabiskan lebih dari 1 bulan untuk membuat bangunan ini. Dan ini adalah list dari semua blok yang harus gue kumpulkan satu persatu untuk membuat bangunan ini. Ditambah lagi, kalau kalian search di YouTube, belum ada yang pernah membuat gereja katedral Jakarta di Minecraft saat video ini dibuat. Setelah itu, gue harus menghabiskan berminggu-minggu untuk membuat bangunannya. Jadi itu dia alasan kenapa channel ini jarang banget upload. Jadi jangan ada lagi ya bocil-bocil yang nanya kayak, "Bang, kenapa jarang upload, Bang? Bang, kenapa uploadnya lama, Bang? Bang, bikin ini, Bang. Bang, bikin itu, Bang. Bang." Oke, kalian udah tahu kan kenapa uploadnya lama? Jadi sekarang saatnya untuk memotong gunung. Pertanyaannya, gunung mana lagi yang harus kita potong selanjutnya? Jadi ini adalah map dari World Hardcore gue. Dan kalau kita pergi lebih dari 1000 blok ke arah sini, kita akan melihat Candi Prambanan. Dan juga Candi Borobudur yang dulu sempat rame itu. Sampai sekarang masih ada aja yang nanya kayak, "Bang, lu yang bikin Candi Borobudur di Minecraft ya? Bang, lu dapat akses gratis seumur hidup ke Borobudur ya?" Jadi gue jawab aja dengan santai, "Iya, tapi belum sempat gue ambil tagnya sampai sekarang." Sebelum gue membuat fondasi dari bangunannya, gue harus memotong gunung ini terlebih dulu dengan pickaxe dan juga shovel. Dan karena tools gue terlalu overpower, gue harus bolak-balik ke XP farm untuk membetulkan tools gue. Gue menghabiskan 3 hari hanya untuk memotong gunung ini. Tapi nggak cuma itu aja, karena nanti katedralnya akan berukuran 114 blok kali 270 blok. Jadi kayaknya gue harus melebarkan gunung di sebelah sini biar bangunannya muat. Jadi setelah memotong gunung, sekarang saatnya untuk membuat gunung. Ya karena kurang panjang bro gunungnya. Ya ntar nggak muat gerejanya. Gue akan membuat gunung ini terbuat dari dirt block. Karena itu paling simple, soalnya gue masih punya banyak dirt block dari project yang sebelumnya. Pertama, gue mau bikin outline-nya dulu buat ukur seberapa besar gunungnya nanti. Baru setelah itu gue tinggal ngefill aja outline-nya pakai dirt block. Gue taruh bloknya satu-satu sampai ribuan blok. Dan ya gue speed up footage-nya biar kalian gak bosan nontonnya. Dan hanya dalam 1 minggu, akhirnya gue udah selesai membuat base dari gunungnya. Ya cuma baru base-nya dalam 1 minggu, belum bangunannya. Gue sudah selesai meratakan gunungnya. Dan sekarang gue akan mulai membuat outline dari gereja katedral Jakarta ini menggunakan yellow concrete. Dan nanti kalian akan lihat kalau bangunan ini benar-benar gede banget. Jadi gue membuat base polanya menggunakan blok berwarna kuning ini. Dan gue memastikan kalau pola ini mirip sama bangunan aslinya. Tapi pertanyaannya, gimana caranya gue ngukur dengan tepat bentuk dasar dari bangunan ini? Jadi, gue udah mengumpulkan banyak banget referensi foto gereja katedral Jakarta yang bisa gue temuin di internet. Dari mulai eksterior, interior, bahkan sampai gue mencari model 3D. Dan itu hanyalah satu dari sekian banyak step yang harus gue lakukan untuk membuat bangunan yang akan menghabiskan lebih dari 1 bulan untuk dibuat ini. Sebenarnya 2 bulan sih. Ada lebih dari 34 kombinasi blok yang harus gue kumpulkan untuk membuat bangunan ini. Dan pertama, gue akan mengumpulkan beberapa blok ini terlebih dulu. Karena sebagian besar bangunan ini akan terbuat dari batu, maka kita akan pergi ke stone generator yang ada di dekat base gue. Jadi, farm ini bisa menghasilkan 120.000 blok per jamnya. Dan ini adalah stone generator yang sama yang gue gunakan untuk membuat Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga beberapa build gue yang lainnya. Jadi, jangan lupa nonton video gue yang lainnya juga. Tinggal switch lever ini. Kemudian TNT-nya akan meledak. Dan gue mendapatkan batu tak terbatas. Sekarang gue tinggal AFK beberapa jam aja di sini. Gue sudah mengumpulkan 120.960 cobblestone di dalam shulker box ini. Sekarang, gue tinggal naruh aja shulker box ini dan semua cobblestone yang ada di dalamnya akan otomatis terbakar dan berubah menjadi stone brick.
Jadi, cobblestone-nya akan terbakar di dalam furnace ini dan berubah menjadi stone brick. Kemudian stone brick-nya terbawa air dan otomatis masuk ke dalam chest. Gue tinggal mengulang-ulang step ini sampai hampir seluruh cobblestone-nya berubah menjadi stone brick. Dan kemudian mengubah stone brick-nya menjadi beberapa kombinasi blok. Dan ada satu kombinasi blok lagi yang masih belum gue punya, yaitu adalah mossy stone brick. Jadi, mossy stone brick terbuat dari campuran stone brick dan juga vines. Itulah kenapa gue menggali lubang dan menambahkan satu farm lagi di dekat base gue, yaitu adalah automatic vines farm. Oke, jadi caranya gue tinggal diem aja di sini. Habis itu vines-nya bakal kepotong otomatis pakai gunting ini. Dan sekarang gue bisa ngedapetin unlimited vines. Dan terakhir, di bagian pondasi bawahnya, gue akan membutuhkan white concrete powder yang bisa gue dapetin dari duper farm ini. Dan akhirnya gue udah selesai ngumpulin seluruh bahannya. Ya, belum nge-build bangunannya. Baru ngumpulin nih dari tadi. Ya udah seminggu yang lalu terakhir kali gunungnya jadi. Dan semua bahan ini cuma untuk ngebangun base-nya aja. Belum lagi nanti detailnya. Sekarang akhirnya gue bisa mulai membuat bangunannya. Bagian pondasi dari bangunan ini akan terbuat dari white concrete powder. Dan gue akan membuatnya di atas outline yang udah gue buat sebelumnya. Oke, jadi pondasi ini akan gue buat setinggi 3 blok. Alasan kenapa gue memilih white concrete powder ketimbang white concrete biasa adalah karena white concrete powder punya lebih banyak detail. Oke, bisa kalian lihat di sini. Jadi gue udah selesai bikin pondasi putihnya. Sekarang gue bakal mulai naruh batunya. Biar lebih detail, gue make 4 kombinasi batu ini. Cobblestone, stone brick, mossy stone brick, dan cracked stone brick. Dan hanya dalam 1 jam, base-nya udah jadi. Sekarang, yang bakal gue lakuin, gue akan ngebuild bagian depannya terlebih dulu. Baru setelah itu, gue akan ngebuat bagian samping, terus bagian samping yang sampingnya lagi, dan kemudian bagian belakang. Bentar, nih sebelum ngebuild. Emerald Beacon ini ngalangin, jadi gue pindahin dulu. Gue suka banget nih sama shader ini. Soalnya gara-gara shader ini bloknya jadi timbul-timbul gitu tuh. Udah gue tulis ya di deskripsi nama shadernya. Jadi jangan ada lagi yang nanya-nanya di komen. Bang, pakai shader apa bang? Bang, nama shader apa bang? Makanya dibaca ya. Gue udah nulis tuh di deskripsi. Untuk bagian depan, pertama, gue bakal bikin pintu utamanya terlebih dulu. Kalau dilihat dari fotonya sebenarnya gue agak bingung sih buat kayak ngepasin ukurannya dari bentuk real life ke Minecraft gitu. Ya pokoknya bikin aja dulu lah. Jadi, gue taruh aja batunya dan ngikutin referensi dari foto yang gue punya. Oke, udah setengah dan setengahnya lagi harus sama. Jangan sampai ada satupun yang salah. Pokoknya harus simetris. Ya, ini dia pintu. Baru pintunya aja. Dan baru pintunya aja udah setinggi 52 blok. Ya sebenarnya kalau pintunya doang cuma 13 blok sih. Ya kayak gue kegedean bikinnya. Tapi ya udah terlanjur, jadi lanjutin aja. Sekarang gue akan ngebuat beberapa tembok di bagian depan sini. Bagian tembok ini gak kalah rumitnya sama pintu yang tadi gue bikin. Tapi akhirnya gue bisa menyelesaikan bagian depannya juga. Dan ini dia baru depannya aja. Iya gede banget emang. Apalagi kalau dibandingin sama ukuran gereja yang di dunia nyata. Gereja yang gue bangun ini berukuran 2 kali lipat lebih gede dari bangunan aslinya. Ya tapi gue emang sengaja sih biar nanti detailnya bisa lebih kelihatan. Soalnya kalau gue bangun yang kecil nanti nggak kelihatan detailnya. Setelah bagian depannya jadi, gue lanjut lagi buat ngebikin tembok bagian samping. Yang ngebuat bangunan ini lama untuk dibuat adalah gue harus mengombinasikan 4 blok ini, kemudian ngebuat temboknya setinggi ratusan blok, dan juga membuat setiap detail dari bangunan ini. Setelah nanti temboknya jadi, gue akan lanjut ngebuat atap dari gereja ini. Tapi sebelum itu, gue akan membuat tembok sisi sampingnya dulu. Dan karena nggak ada sponsor di video ini, jadi gue akan mempromosikan brand gue sendiri. Ya sebenarnya ini cuma merch iseng aja sih buat ngerayain 1 juta subs. Ya, jadi gue open PO kaos. Linknya ada di deskripsi dan pin komen. Bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jangan kaget kalian, gue udah pernah review di stream. Ini pertama kali sih di konten. Jadi, jangan lupa untuk membeli merch Bau Kulit Candi. Ini gambarnya gue yang bikin sendiri nih. Jadi singkat cerita dulu gue pernah sekolah seni. Jadi gue suka bikin gambar-gambar gitu sama main game kotak-kotak ini nih. Dan baju ini limited, nggak akan dijual lagi setelah ini. Buat yang tertarik, klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ngebuild lagi. Oke, jadi bagian depan dan sampingnya udah jadi. Sekarang tinggal ngebuat bagian belakang dari gerejanya. Nah ini,
coba kalian lihat di foto ini, bagian belakangnya. Ya, ini yang bakal gue bikin. Tapi tanpa berlama-lama, gue menaruh bloknya satu persatu dan menyelesaikan bangunan utama dari gerejanya. Sedikit lagi, tinggal ngebuat bangunan kecil di bawah sini dan semua temboknya udah selesai. Dan akhirnya, setelah beberapa hari, bangunan utama dari gerejanya udah jadi. Sekarang gue akan membangun atapnya. Untuk bagian atap, gue punya beberapa pilihan blok. Ada copper block, tapi blok ini terlalu susah di farming. Yang ini gue punya banyak, tapi terlalu mencolok. Ini lebih parah lagi, kayak green screen. Tapi akhirnya, gue memutuskan untuk menggunakan blok yang gampang buat gue kumpulkan. Yaitu adalah prismarine block. Ya karena gue punya farmnya, jadi bakal gampang buat ngumpulin blok ini. Jadi sekarang, saatnya kita pergi ke Ocean Monument. Seperti yang udah kalian lihat, gue udah mentransformasi Ocean Monument ini di video gue yang ini. Jadi ya emang agak kelihatan beda dari Ocean Monument yang aslinya. Dan jika kita pergi ke bagian dalam, terdapat Guardian Farm. Jadi nih gue jelasin cara kerjanya. Jadi pertama, Guardiannya akan spawn hanya di dalam Ocean Monument ini. Dan spesifiknya hanya di akuarium ini aja. Karena gue udah menguras lautan di sekitar sini. Terus mereka akan masuk ke nether portal. Dan kemudian terpanggang hidup-hidup. Dan berubah menjadi item-item yang akan dikolek di bawah sini. Nah, dari prismarine shard ini, kalau kita kombinasiin, maka akan menjadi prismarine block. So, sekarang gue tinggal AFK di atas sini aja selama 12 jam. Sekarang waktunya buat ngeliat hasilnya. Nih lihat nih, kalau Guardiannya yang jatuh ke sini, nah, tuh, mereka mati terpanggang coy. Tapi kalau gue yang di sini, tuh lihat, nyawa gue nggak ngurang satupun. Itulah kenapa gue nggak mati-mati di World Hardcore. Ya cuma hilang setengah dan full lagi darahnya. Dan gue tinggal crafting aja semuanya sampai jadi prismarine block. Jadi sekarang, waktunya untuk membuat atap. Ya, saatnya membuat atap. Ya, biar umat nggak kehujanan dan kepanasan. Jadi gue pun menaruh blok prismarinnya satu persatu dan membuat kerangkanya terlebih dulu. Ya, jadi ini ya, kalau video yang nggak gue speed up, ya lama kan, bisa dibayangin. Naruh bloknya satu-satu. Nah, belum lagi tuh kalau ada yang salah, hancurin, taruh lagi satu-satu. Dan iya harusnya udah sama lah ya yang kiri sama kanan ini. Ntar kalau kerangkanya udah jadi, tinggal gue fullin aja bloknya. Berdasarkan hitungan gue, untuk membuat atap ini, gue membutuhkan 18.000 prismarine block yang kemudian harus gue taruh satu persatu untuk membuat atapnya. Dan setelah atapnya jadi, oh my god bro, gereja ini jadi sarang mob. Ya nanti gue bakal terangin pas bikin bagian interiornya. Sebelum membuat interiornya, gue akan membuat towernya terlebih dulu. Dan harusnya setelah towernya jadi, tinggi gereja ini bakal ngelewatin Monas yang dulu pernah gue bikin di video yang ini. Ya emang kalau di dunia nyata agak nggak masuk akal sih, kayak gereja katedral lebih tinggi dari Monas. Ya tapi karena gue bangunnya kegedean, ya gitulah jadinya. Jadi gue akan membangun 3 tower. Dimulai dari base terlebih dulu. Kalau kita lihat lebih detail bagian base-nya, ada 3 tower besar yang berbentuk segi 8 dan juga 4 tower kecil di sekelilingnya. Dan karena di Minecraft bloknya terbatas, jadi gue harus agak mempersimpel bentuk dari tower ini. Oke, ini tower bagian tengahnya yang berbentuk segi 8. Ini awan agak ganggu ya. Jadi bentar, gue matiin dulu. Nah, gini kan enak, udah clear. Sekarang gue akan tinggiin setiap sisi dari tower ini. Dan gue juga membuat bentuk yang sama untuk base dari tower yang satunya lagi. Sekarang tower di bagian tengah sini cukup simple ya, bentuknya cuma kotak. Jadi gue akan membuat kotak dan tinggiin beberapa blok di sebelah sini. Dan itu dia base utama dari towernya. Sekarang gue akan membuat 4 tower kecil di masing-masing kedua tower ini. Tinggal ngelarin pucuk ini sedikit lagi dan base dari towernya udah selesai. Oke, jadi base dari towernya udah jadi. Ya sebenarnya tadinya gue mau ngelanjutin bikin bagian tiang-tiang besi di atasnya, tapi ya gue lupa buat ngebangun sebelah sini.
Ya gue nggak tahu sih istilah sebutan untuk bangunan ini apa. Pokoknya ada 3 sisi di sebelah sini dan 3 sisi lagi di sebelah sananya. Dan kemudian nanti gue akan membuat tower besi putih ini menggunakan quartz block. Jadi gue ngebuat bagian bangunan yang gue lupa untuk bikin dan gue memastikan gue membuatnya semirip mungkin dengan referensi. Dan akhirnya seluruh tembok bangunan dari gerejanya udah selesai. Dan sekarang gue akan membuat menara besi putihnya menggunakan quartz block. Ya tapi gue gak punya quartz. Tapi gue ingat kalau dulu gue pernah bikin Monas dari quartz dan semua bloknya gue dapetin dari 100 villager yang gue perbudak. Maksudnya yang gue pekerjakan dan gak gue kurung paksa di bawah sini. Ya gak usah khawatir, gue bakal bayar mereka pakai emerald. Gue menghabiskan beberapa jam untuk membeli white quartz block dari para villager ini. Dan gue juga membutuhkan beberapa kombinasi blok buat bikin detailnya. Jadi gue perlu bikin birchwood buat beberapa kombinasi blok untuk detailnya. Kemudian gue juga AFK di iron farm ini karena gue membutuhkan beberapa iron bars. Dan setelah mendapatkan semua bahan yang gue perlukan, gue pun kembali dan mulai melanjutkan membuat towernya. Bagian tower besi berwarna putih ini memiliki banyak banget detail. Dan lebih susahnya lagi, gue ngebuat ini di mode survival hardcore. Jadi gue perlu nyusun bloknya satu persatu dan mastiin gak ada bentuk yang salah. Sekarang gue ada di pucuk salah satu bangunan tertinggi di world gue. Gue bisa melihat kedua candi gue dari sini. Gue lanjut ngelarin satu tower lagi di bagian tengah sini. Ngebuat tower terakhir ini gak kalah rumitnya dengan ngebuat kedua tower tadi. Tapi setelah berjam-jam, akhirnya selesai juga. Setelah lebih dari 1 bulan, ngedesain, ngumpulin blok, naruh bloknya satu persatu, akhirnya bangunan utamanya udah jadi. Dan kalau kita ngeliat ke bagian dalam, kosong. Ya kosong banget. Dan juga banyak mob. Kalau kita lihat emang bangunan utamanya udah jadi. Dan gue tinggal bikin interiornya. Tapi kalau kalian lihat kayak ada yang kurang. Ada yang bisa tebak? Ya betul, jendela. Sebenarnya jendelanya udah ada di sini sih. Maksudnya yang belum itu kaca. Kaca di bagian jendelanya. Dan bakal ada kurang lebih puluhan jendela yang harus gue kasih kaca. Gue akan membuat jendelanya terbuat dari kaca warna-warni. Dan gue belum punya farmnya. Ya. Jadi, sekarang gue akan membuat flower farm. Ya pokoknya udah banyak banget farm yang gue pakai buat nge-build bangunan ini nih. Ini cuma satu bangunan ini doang nih. Banyak banget farmnya. Udah ratusan ribu blok, pokoknya banyak udah pokoknya. Jadi, gue pun pergi ribuan blok. Literally ribuan blok dari tempat tadi gue membuat gereja. Dan akhirnya gue udah sampai di biomnya. Jadi di biom ini tumbuh beberapa bunga yang gak tumbuh di biom lainnya. Dan gue bakal ngebutuhin banyak kombinasi warna. Oke, jadi gue bakal bikin flower farm yang simple banget. Tinggal bikin pinggiran farmnya pakai batu 11 x 12 blok. Dan tinggal fullin tengahnya pakai grass block. So harusnya kalau gue pencet not block ini. Dan ya, ini dalam beberapa menit inventory gue udah penuh. Biar lebih cepet lagi, total gue akan ngebuat 8 flower farm biar makin cepet ngedapetin flowernya. Oke, gue bakal coba nyalain satu-satu. Ya bisa dilihat di sini smooth banget ya Minecraft gue. Ya Minecraft gue jadi slideshow PowerPoint. Sumpah suara fan laptop gue kenceng banget anjir. Dan setelah crafting semua bunganya menjadi 6 kombinasi warna, gue kembali dan melanjutkan buildnya. Setelah gue hitung lagi, ternyata gue harus membuat 100 jendela kaca untuk gereja ini. Ya beneran 100 asli nih. Kalian hitung aja sendiri nih bagian yang bolong-bolong. Nih depan, samping, sama belakang. Nah, sama sampingnya lagi nih. Kayak di awal video, gue akan mulai membuat dari bagian depannya dulu. Dan terakhir, tinggal tersisa satu kaca bulat lagi di depan sini. Oke, jadi gue bakal kasih warna dasarnya warna biru. Dan gue bakal ganti jadi beberapa variasi warna. Ya, kayak gini.
Tinggal di-fullin aja pakai kaca pink, sedikit oranye di ujung sini. Dan ya, bagian depannya udah jadi. Sekarang gue akan membuat bagian samping. Dan gue memastikan di setiap sisi jendelanya punya corak dan bentuk yang berbeda-beda biar bentuk kacanya bervariasi. Kaca warna-warni ini bener-bener bikin gereja ini kelihatan makin epic. Dan karena gue pakai shader, jadi kalian bisa lihat sinar matahari warna-warni nembus di setiap jendela. 100 kaca udah selesai. Gue udah ngabisin berminggu-minggu nih buat ngebuat bagian eksterior dari gereja katedral ini. Sekarang saatnya ngebuat bagian interior. Dan ya, gede banget interiornya. Gue akan start dari bagian lantainya terlebih dulu. Dan juga gue pengen nerangin lantainya biar nggak ada banyak mob yang spawn di sini. Gue pergi ke Sandpaper Farm gue untuk mengumpulkan white concrete powder dan juga black concrete powder. Dan juga ngambil si lantern ini buat penerangan. Sebelum gue ngebuat lantainya, gue harus nerangin lantainya dulu biar nggak ada mob yang spawn di sini. Ya gue bakal ngasal aja naruh lampunya. Pokoknya YOLO! Ya, pokoknya taruh aja, kalau nggak dikeroyak gue kalau gue diem. Bodoh, pokoknya lewatin aja semuanya. Pokoknya taruh, yang penting terang. Dan harusnya udah nggak ada lagi mob yang bakal spawn di sini. Sekarang gue akan mulai memasang lantai yang luas banget ini. Oke, jadi pola lantainya bakal kayak gini. Black concrete dulu. Terus kita sisain sedikit celah buat warna putih. Bentar gue rapiin dulu lampunya biar nggak berantakan. Dan kemudian bagian yang kosong ini gue isi pakai white concrete powder. Jadi ini dia sedikit sampel dari desain lantainya. Dan masih baik lagi yang harus gue sisain. Banyak banget. Jadi gue lanjut masang lantainya satu persatu sampai akhirnya seluruh area lantainya sudah tertutupi blok. Kalian bisa lihat sendiri seberapa besar ruangan ini. Setelah lantainya jadi, sekarang gue akan membuat tiang dan detail lainnya di ruangan berukuran ratusan blok ini. Gue akan mulai dari nandain di mana aja pilar yang akan gue bangun. Pakai quartz block dan juga sandstone wall ini. Gue akan membuat beberapa pilar yang sama kayak gini. Oke, gue udah bikin 10 base pilar. Sekarang gue akan ngegain pilarnya. Tambahin lampu di atas sini biar nggak ada mob yang spawn. Dan itu dia satu pilar. Masih banyak. Oke, lanjut. Gue akan ngebangun yang sama kayak gini juga di semua pilarnya. Selanjutnya gue bikin terusan dari pilar utamanya untuk terusan ke lantai 2. Ini pagar pembatas karena nanti bakal ada lantai 2 di sini. Setelah pagar pembatas jadi, gue lanjut tinggiin tiangnya lagi sampai hampir nyentuh bagian atap. Itu dia pilar utama yang udah jadi. Sekarang gue akan membuat bagian langit-langit dari gerejanya pakai kayu. Jadi gue pun terbang ke tree farm gue dan AFK beberapa jam untuk mengumpulkan spruce wood terlebih dulu. Oke, ini kayaknya bakal agak ribet nih ngebikin langit-langitnya. Gue harus pakai scaffolding nih biar nyampe naruh bloknya. Oke, pasang scaffolding di sebelah sana. Kayaknya kurang deket. Loh, kok jatuh? Alah, kayaknya salah semua. Buat kalian yang nonton di rumah, mungkin bikin build ini kelihatan gampang. Ya tapi sebenarnya seribet ini. Gue harus manjat-manjat dan naruh bloknya satu persatu secara manual. Oke, sebelah sini udah. Terus yang sana gimana? Ya manjat-manjat lagi pokoknya. Jadi gue pun menaruh seluruh kayunya satu persatu untuk membuat langit-langit dan juga untuk membuat lantai 2 dari gereja ini. Dan setelah beberapa jam, akhirnya gue udah selesai ngebikin yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini. Bagian yang tuh lebarnya belum tuh. Jadi gue akan nutup semua bagian langit-langitnya pakai kayu. Seperti biasa, pertama gue akan membuat kerangkanya terlebih dulu. Baru nanti setelahnya, mentok kepala gue. Aduh, mentok lagi. Lah, kok bolong? Ini zombinya ngapain ya di sini?
Dan akhirnya kerangkanya udah jadi. Kemudian gue lanjut lagi ngefill pola yang udah gue buat ini sampai seluruh langit-langitnya tertutupi sama kayu. Dan gue juga mastiin buat masang lampu di seluruh sudut yang gelap biar nggak ada monster yang spawn. Dan itu dia atap untuk bagian tengah. Ya, yang sebelah sini belum. Sebentar ya. Dan akhirnya bagian langit-langit di bagian tengahnya udah jadi. Ya sebenarnya langit-langit di depan sama belakang belum sih, belum gue bikin. Oke, gue bakal kelarin interior bagian belakang sini dulu. Habis itu nanti gue akan ngebuat bagian depan dan juga altar utama dari gereja ini. Jadi, untuk bagian belakang gereja ini, gue membuat pilar dengan desain yang sama persis kayak sebelumnya. Dan juga ngebuat lantai 2 dari bangunan ini. Gue bakal nutup seluruh tembok di lantai 2 ini pakai quartz block. Dan akhirnya, interior bagian belakangnya udah jadi. Lihat ukuran gereja ini. Gede banget. Lihat tuh, bandingin sama ukuran gue yang cuma 2 blok tingginya. Setelah interior bagian belakangnya jadi, sekarang untuk bagian langit-langitnya, tinggal bagian depan sini aja yang belum gue bikin. Dan setelah bangunan utama dari interiornya jadi, nanti gue tinggal tambahin furnitur. Untuk mensupport langit-langitnya, pertama, gue akan membuat 4 pilar dulu di depan bagian altar ini. Oke, 4 pilar udah jadi. Gue bakal ngancurin dulu kelebihan atap di sebelah sini biar gue bisa bikin langit-langitnya. Ah! Ini creeper jadi dari mana anjir? Dan setelah menyingkirkan atap yang kelebihan tadi, sekarang akhirnya gue bisa menyelesaikan seluruh bagian langit-langit dari gereja katedral ini. Akhirnya setelah beberapa bulan, bagian interiornya udah jadi. Ya sebenarnya hampir jadi. Yang udah itu interior dari bangunannya. Tinggal tambahin beberapa furnitur. Sebelum gue membuat bagian altar pada gereja ini, ada satu detail yang mau gue buat, yaitu lukisan pada dinding gereja ini. Pertama, gue ngefill seluruh tembok kosongnya pakai kayu. Untuk membuat lukisan, gue akan membutuhkan wall, bukan wall tembok ya, tapi wall bulu domba. Dan juga beberapa stick. Dan gue tahu di mana gue bisa ngedapetin wall. Jadi gue pulang ke base gue untuk mengecek peternakan. Oke, kita udah sampai. Dan ternyata gue nggak punya hewan sama sekali di sini. Bentar, gue masih punya peternakan yang satunya lagi di kebun binatang. Lah, cuma ada satu doang. Gimana cara ngawininnya? Oh, ada satu lagi di sana. Tapi kayaknya bakal kelamaan sih. Tapi gue inget, kalau gue punya automatic spider farm yang juga bisa dibuat untuk menghasilkan wool. Jadi, gue pun terbang ratusan blok, menyeberangi samudra, dan ini dia desa peradaban 1000 armadillo yang dulu pernah gue bangun. Bentar, dulu gue bikin farmnya di mana ya? Oh, gue baru inget masuk di bawah air. Oke, masuk ke bawah sini, dan itu dia spider spawnernya. Harusnya gue masih punya string. Tinggal dikombinasin jadi wall dan juga bikin painting. Gue pun kembali lagi ke gereja untuk memasang painting pada dinding gerejanya. Oke, pertama terangin dulu nih pakai lampu biar nanti kelihatan lukisannya. Dan taruh random aja lukisannya. The fuck? Itu kenapa anjir bloknya? Dan gue pun melanjutkan memasang seluruh lukisan di seluruh dinding gerejanya. Setelah dindingnya sudah dihiasi lukisan, sekarang saatnya untuk membuat bagian interior terakhir, yaitu adalah bagian altar utama pada gerejanya. Ya, gue sedikit salah perhitungan. Harusnya tembok di bagian sini bolong buat altarnya. Jadi ya harus gue hancurin lagi.
Oke, gue udah ngancurin temboknya. Dan sekarang saatnya beneran membuat altar utamanya. Oh iya, sebelum ngebuat furnitur di altar, gue akan membuat bangku. Pertama, taruh batang kayu di sebelah sini. Terus half slab buat tempat duduknya. Jangan lupa kasih penyangga. Dan terakhir, senderannya. Dan gak cuma satu bangku aja, tapi gue akan membuat ratusan bangku. Iya, ratusan. Jadi gue membuat bangkunya sama persis seperti satu bangku tadi dan menaruh bloknya satu persatu. Dan akhirnya semua bangkunya udah jadi. Sekarang bagian terakhir dari interiornya, yaitu adalah membuat furnitur pada altar utama. Gue juga menambahkan lampu, biar nggak ada mob yang spawn di dalam sini. Dan gue hampir lupa satu hal lagi, biar nggak ada mob yang masuk ke sini, yaitu adalah pintu. Ya, gue lupa bikin pintunya dari awal. Ya, Minecraft nggak nyediain pintu raksasa, jadi gue bikin aja pintunya dari balok kayu. Ini pintu bagian depan, dan yang sebelahnya gue bikin terbuka. Lah, mobnya jadi bisa masuk dong. Ya harusnya aman sih. Tenang, nanti dikasih lampu. Dan bagian detail pada towernya juga belum. Bentar, gue kelarin dikit. Banyak hal yang sebenarnya di luar perhitungan waktu ngebuat gereja katedral ini. Itu dia kenapa gue udah gak upload berbulan-bulan di channel ini. Dan terakhir, gue akan membuat tangga untuk naik ke atas gerejanya. Gue juga membuat jalan yang menghubungkan antara candi dan juga gereja katedral Jakarta ini. Dan itu dia akhirnya bangunan gereja katedral Jakartanya udah selesai. Belum ada yang pernah ngebuat bangunan ini di Minecraft Hardcore saat video ini diupload. Dan ini dia semua blok yang gue pakai. Siapa tahu ada yang mau bikin juga di Minecraft Hardcore. Ya, gue belum pernah ngomong ini secara langsung sih kalian. Intinya terima kasih banyak selama 3 tahun belakangan ini. Terima kasih udah bantu ngewujudin salah satu impian gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.